Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurfadilah dengan NIM 29021500096, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Manusia itu diciptakan Allah bukan hanya sekedar untuk hidup menikmati dunia tanpa pertanggungjawaban. Akan tetapi, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Pengertian ibadah dalam berbagai perspektif. Menurut Az-Zamakhsyari, Abu Su'ud, dan Asy-Syaukani, ibadah adalah puncak tujuan ketundukan dan kerendahan diri. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah ialah istilah yang meliputi perkataan dan apapun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala baik lahir maupun batin. Menurut Ibnu Katsir, ibadah ialah apapun yang memadukan kesempurnaan cinta kepada Allah, ketundukan kepadanya, dan rasa takut kepadanya. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah dengan hati, artinya meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Yang kedua, ibadah dengan lisan, artinya bahwa semua yang keluar dari lisan kita harus bernilai ibadah, contohnya zikir, dakwah, dan lain-lain. Yang ketiga, ibadah dengan perbuatan, artinya semua perbuatan kita harus bernilai ibadah, contohnya menolong orang, menjenguk orang sakit, dan lain-lain. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Selanjutnya, ada macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Segi pertama, yaitu dari segi ruang lingkupnya. Dilihat dari segi ruang lingkupnya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah khasah dan ibadah ammah. Ibadah khasah yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ammah yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dilihat dari segi dan bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi 4, yaitu ibadah dengan berupa perkataan, ibadah yang berupa perbuatan, ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, dan ibadah yang bersifat menggugurkan hak. Yang ketiga, dari segi waktu dan keadaannya. Hikmah ibadah. Allah mewajibkan beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik, mewajibkan sholat untuk mensucikan diri dari takabur, diwajibkan zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rezeki, mewajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran keikhlasan manusia, mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya, mewajibkan jihad untuk kebenaran Islam, mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, mewajibkan nahi mungkar untuk menjadikan cambuk bagi orang yang kurang akhlaknya,
Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Manusia itu diciptakan Allah bukan hanya sekedar untuk hidup menikmati dunia tanpa pertanggungjawaban. Akan tetapi, manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Pengertian ibadah dalam berbagai perspektif. Menurut Az-Zamakhsyari, Abu Su'ud, dan Asy-Syaukani, ibadah adalah puncak tujuan ketundukan dan kerendahan diri. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah ialah istilah yang meliputi perkataan dan apapun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala baik lahir maupun batin. Menurut Ibnu Katsir, ibadah ialah apapun yang memadukan kesempurnaan cinta kepada Allah, ketundukan kepadanya, dan rasa takut kepadanya. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah dengan hati, artinya meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Yang kedua, ibadah dengan lisan. Artinya bahwa semua yang keluar dari lisan kita harus bernilai ibadah. Contohnya zikir, dakwah, dan lain-lain. Yang ketiga, ibadah dengan perbuatan. Artinya semua perbuatan kita harus bernilai ibadah. Contohnya menolong orang, menjenguk orang sakit, dan lain-lain. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Selanjutnya, ada macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Segi pertama, yaitu dari segi ruang lingkupnya. Dilihat dari segi ruang lingkupnya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah khasah dan ibadah ammah. Ibadah khasah, yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ammah, yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dilihat dari segi dan bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi 4, yaitu ibadah dengan berupa perkataan, ibadah yang berupa perbuatan, ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, dan ibadah yang bersifat menggugurkan hak. Yang ketiga, dari segi waktu dan keadaannya. Hikmah ibadah. Allah mewajibkan beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik, mewajibkan sholat untuk mensucikan diri dari takabur, diwajibkan zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rezeki, mewajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran keikhlasan manusia, mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya, mewajibkan jihad untuk kebenaran Islam, mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, mewajibkan nahi mungkar untuk menjadikan cambuk bagi orang yang kurang akhlaknya. Ibadah adalah satu-satunya amalan Allah, mentaati Allah sepenuhnya dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah, mentaati baik lahir maupun batin, hanya taat kepada Allah dan beribadah.
Ibadah merupakan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tingkatan tunduk paling tinggi disertai dengan rasa kecintaan yang paling tinggi. Sekian penjelasan materi mengenai ibadah. Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.